Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan lihat bareng-bareng untuk anime season fall di tahun 2001 ini seperti apa. Tapi sebelum aku mulai untuk membahas anime season fall nanti seperti apa, aku akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk penayangan anime season fall di tahun 2001 ini ada 3 platform. Yang pertama di YouTube, yaitu di Miss Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tuh ada di Iki atau Iki YI, itu ada untuk anime season fall di tahun 2001 ini juga tayang di situ. Jadi bagi teman-teman yang langganan Iki bisa ke situ. Yang ketiga ada Beastation yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Di Beastation lebih detail lagi karena di Beastation itu ada tanggal rilisnya, ada jam tayangnya juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk anime season fall di tahun 2001 ini dimulai bulan Oktober atau alias minggu depan lah. Minggu depan sudah ada untuk anime season fall di tahun 2001 ini gitu. Oke, kita langsung aja lihat animenya tuh seperti apa. Yuk kita mulai. Oke, di sini udah sampai di anime list karena di sini yang biasanya paling lengkap animenya itu apa aja. Dan sebelum aku mulai memperkenalkan animenya itu apa aja, Cindy punya kabar yang bisa dibilang kurang mengenakan bagi teman-teman fans dari Kimetsu no Yaiba. Kenapa? Karena Kimetsu no Yaiba untuk season keduanya itu akan tayang di season winter di tahun 2022. Tapi tenang dulu, sabar dulu. Kimetsu no Yaiba itu tetap tayang di tahun 2001 seperti janjinya mereka. Mereka tuh akan tayang di tahun 2001 gitu. Mungkin lebih tepatnya lagi 5 Desember di tahun 2001. Tapi itu masuknya bukan season fall, itu sudah masuknya season winter. Walaupun bisa dibilang masih terlalu awal banget untuk masuk ke season winter, tapi ya sudah masuk ke season winter. Jadi bagi teman-teman yang fans dari Kimetsu no Yaiba untuk season keduanya, mohon maaf karena nggak bisa tayang untuk di season fall. Begitu, itu untuk berita dari Kimetsu no Yaiba, dan kita langsung aja lihat anime di season fall nanti seperti apa gitu. Oke, yang pertama yang pastinya paling ditunggu yaitu Mushoku Tensei untuk season keduanya. Ini sudah ada untuk tanggal rilisnya. Tanggal rilisnya tuh kalau nggak salah minggu pagi apa minggu malam ya? Hari Minggu malam. Senin sudah ada untuk Mushoku Tensei season keduanya gitu. Terus yang menurut sendiri menarik, oh ya di sini aku sendiri nggak akan bacain satu persatu kan lama karena lama dan banyak banget. Sendiri akan memperkenalkan anime yang menurut sendiri menarik. Yang kedua ada Platinum M. Platinum M inilah sebuah anime mungkin bisa bilang menarik, bisa bilang biasa aja, karena yang membuat sendiri menarik adalah ketika aku lihat trailernya atau teasernya itu ada embel-embel dari Death Note. Ini gak tahu animenya tentang apa, tapi dia tuh ada embel-embel tentang Death Note. Jadi aku gak ngerti. Penasaran banget itu Platinum N nanti seperti apa, apakah ada hubungannya dengan Death Note atau enggak. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Blue Period. Ini menurut saya sendiri anime yang bisa dibilang sangat menarik karena ini anime tentang membahas tentang melukis atau melukis gitu ya. Gua tahu sendiri menarik gitu, tapi nggak tahu buat teman-teman apakah ini menarik atau enggaknya. Kayaknya sih menarik gitu untuk Blue Period. Jadi kalau nggak salah tuh yang ngasih teror tuh openingnya ya Yaosobi deh kalau nggak salah deh yang nyanyi gitu. Lumayan menarik untuk Blue Period. Terus yang keempat adalah Takaope Destiny. Takaope Destiny adalah sebuah anime action. Jadi bagi teman-teman yang pengen nonton animation, ini salah satunya, tapi ini agak sedikit unik karena actionnya ini ada hubungannya dengan musik. Ya kan anime ini. Ini ada hubungannya of musik di sini. Gitu. Maaf sih gak bisa baca untuk judulnya bener atau enggaknya karena sendiri lepas kacamata, karena aku sendiri pakai left 2D. Kalau aku pakai kacamata random nanti mukanya agak random bagian matanya terlebih tepatnya karena ketutupan sama kacamata. Jadi aku sendiri gak bisa ngelihat lebih jelas judulnya atau apa. Tapi ya ini yang ke berapa tadi, 4 ya, Tag of Destiny. Ini animation dari Mappa Studio gitu. Oke, terus lanjut lagi yaitulah Miruko-chan. Miruko-chan adalah sebuah anime indigo. Indigo ya bisa dibilang ya bisa ngelihat setan dan segala macamnya. Ketika aku baca manganya juga menarik kok Miruko-chan gitu. Ini sebuah anime indigo ya lumayan menarik. Terus ada anime fantasi lumayan banyak. Terus ada anime ini yaitu
Sumatsu no Harem tuh ini bisa bilang penuh dengan fans service, tapi dari basic ceritanya ketika kuliah di telernya itu kayak menyelamatkan dunia, karena di anime ini ceritanya orang yang hidup di dunia tersebut itu cuma yang cowok hidup di dunia tersebut tuh cuma 5 orang kalau nggak salah, sisanya itu cewek semua gitu. 5.000 sama 5 orang kalau nggak salah, 5 apa 7 ya, 7 kayaknya, 7 orang cowok didampingi sama 50.000 cewek gitu, makanya harem. Lumayan juga sih ya, kita lihat aja nanti. Untuk anime Fantasia sendiri gak bisa jelasin lebih detail anime seperti apa, karena ya fantasi. Gak begitu bisa lebih detail, tapi banyak banget anime fantasi untuk season fall di tahun 2001 nih. Terus ini ada love romance comedy, yaitu adalah Senpai ga Uzuki Kohai no Hanashi. Ini adalah ceritanya tentang seorang anak kecil, anak kecil sih sebenarnya, dia sudah dewasa tapi tubuhnya dia tuh kecil. Jadi kayak anak SD gitu, tapi dia sudah kerja kantoran. Ini anime tentang gitu, lumayan menarik. Terus ada ini anime lama, yaitu adalah Isekai Shokudou 2. Ini adalah anime tentang restoran, enjoy banget. Bagi teman-teman yang pengen nonton anime yang tentang makan-makan dan enjoy banget sama animenya, enak ditonton sambil rebahan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen nonton anime yang santai, inilah salah satu animenya, Isekai Shodoku 2. Ini mana menarik. Mungkin bagi teman-teman yang sudah nonton season satunya pasti tahu ceritanya agak random tapi menarik, ceritanya nyantai banget. Ini suatu anime yang bisa dibilang anime yang nyantai gitu untuk animenya. Terus lanjut lagi ke ini menarik, Sakugen ini anime ceritanya tentang mecha ini robot-robotan dan segala macamnya. Tapi ketika aku lihat di trailernya atau di teasernya, itu hubungan bapak dan ayah itu kental banget loh. Kental banget, bener-bener dalam banget hubungan ayah sama anaknya. Cukup menarik dari kualitasnya tuh menarik banget. Terus kita lihat apa ada lagi. Terus dari yang kulihat, ini ya suatu anime yang bisa dibilang menarik. menarik. Judulnya agak sedikit ribet, mungkin aku agak salah karena nggak kelihatan apa-apa. Yaitu 180 Bio de Kimi no Mimi wa Shiawase ni Dekiruka. Artinya apa? Ini adalah anime yang membahas tentang SMR mungkin bagi teman-teman yang tahu SMR yang bisik-bisik gitu, yang bikin telinga teman-teman horny. Itu animenya gitu. Dan ketika aku lihat teasernya, teasernya atau trailernya tuh menggunakan SMR juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen nonton anime SMR sambil kesek-kesek, inilah animenya gitu. Cukup menarik animenya, dari kuliah detailnya tuh cukup menarik gitu. Terus ada apa lagi, kita cek ada apa lagi. Anime idol, mungkin bagi teman-teman yang penyuka anime idol, yaitu adalah selection project. Ini idol tuh, anime idol kayak gini. Terus sama yang ini ribet judulnya, aku mau maaf nggak bisa baca. Puroe ini bahasa Jepang, bahasa Inggris ya. Puroe Breath of Orange, bener nggak sih, nggak tahu. Ini tentang idol, jadi bagi teman-teman yang pengen nonton anime idol itu ada juga. Dan ini yang asli agak bingung, yaitu Kimetsu no Yaiba Mugen Reshahen. Ini tuh yang bikin aku pusing. Ini maksudnya apa gitu. Bisa dibilang mungkin aku akan tahu intinya dari anime ini seperti apa. Ini adalah Kimetsu no Yaiba Mugen Train, tapi lanjutannya. Enggak lanjutannya. Lanjutin dikitnya. Mungkin ini agak spoiler bagi teman-teman yang mungkin gak baca manganya. Karena di Mugen Train kan diakhiri dengan si Rengoku mati. Ini spoiler gak ya? Gak, udah keluar juga, udah lama si Rengoku mati. Habis itu kelar kan. Nah, sebenarnya itu nggak sampai situ. Si Tanjiro itu harus ke rumahnya si Rengoku.
sampai situ, harusnya tuh sampai situ, sedangkan di movie-nya itu nggak nyampe situ. Mungkin animenya itu akan sampai situ, baru lanjut nanti ke season keduanya. Ditambah lagi anime ini cuma 7 episode ya, bisa lihat di sini animenya cuma 7 episode gitu. Untuk anime dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc TV mungkin akan sampai situ, akan dilihatin dikit lah. Sebelum sampai nanti ke Pilar Permata mungkin akan dilanjutin dikit sampai situ gitu untuk Kimetsu no Yaiba-nya gitu penjelasan seperti itu. Dan udah kayaknya udah selesai ya, masih menarik. Oh ya, ada satu aku lupa, satu lagi mana ya, mana lagi satu. Nah ini dia Hikei menurut saya gimana sih, Hikimonogatari atau The Hiki Story. Ini anime sudah keluar update setiap hari Rabu ya, dan ini suatu anime yang bisa bilang asli gak tahu nih bagus atau jeleknya, tapi mungkin aku akan jelasin lebih detailnya di first impression nanti, karena enjoy, karena ini anime tentang history atau sejarah Jepang zaman dahulu gitu. Lumayan menarik banget untuk anime season fall di tahun 2001 nih. Mungkin aku jelasin lebih detailnya di first impression nanti gitu. Dan aja itu aja untuk perkenalan dari anime season fall di tahun 2001 ini yang menurut saya menarik seperti itu. Dan ya ini bisa dibilang nanti akan bisa jadi bagus atau jeleknya, kita lihat aja nanti. Nanti aku juga akan bikin video first impression terhadap anime tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat apakah anime tersebut bagus atau enggaknya, dan mungkin juga nanti aku bisa menemukan satu anime yang bagus juga di first impression nanti begitu. Dan ya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye bye.